Hai Sobat Lentera, Tera News kembali hadir menyapa Anda dengan membawakan serangkaian informasi terhangat dan inspiratif. Bersama saya Anissa Zakia, inilah Tera News selengkapnya. Kita mulai dari Brunei. Sobat Lentera, Presiden Prabowo Subianto tiba di Bandar Seri Begawan, Brunei Darussalam pada Selasa 14 Mei. Dalam rangka kunjungan kenegaraan perdananya sejak menjabat sebagai Presiden Republik Indonesia. Kunjungan ini menjadi bagian dari upaya mempererat hubungan bilateral kedua negara di berbagai sektor strategis, termasuk pertahanan, perdagangan, dan kebudayaan. Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto tiba di Bandar Seri Begawan, Brunei Darussalam dalam kunjungan kenegaraan pertamanya sejak resmi menjabat. Kedatangan Presiden disambut dengan upacara kehormatan di Bandar Udara Internasional Brunei oleh para pejabat tinggi kerajaan. Dalam kunjungan ini, Presiden Prabowo dijadwalkan bertemu langsung dengan Sultan Hasan Al-Bolkiah untuk membahas penguatan kerjasama bilateral. Fokus pembicaraan meliputi bidang pertahanan, investasi, ketahanan pangan, hingga kerjasama antar warga negara yang telah lama terjalin erat. Kunjungan ini diharapkan memperkokoh posisi Indonesia sebagai mitra strategis Brunei di kawasan Asia Tenggara. Selain itu, Presiden juga membawa pesan perdamaian dan stabilitas kawasan, serta memperkuat komitmen Indonesia dalam membangun hubungan luar negeri yang aktif dan produktif. Kita ke berita selanjutnya. Barcelona telah mengunci juara La Liga musim ini. Bermain melawan Espanyol pada Jumat lalu, The Catalan tampil dominan ketika bertanding melawan rival satu kota tersebut. Dengan hasil ini, Hansi Flick mengamankan ketiga trofi domestik di tahun pertamanya melatih Blaugrana. Musim gemilang bagi FC Barcelona. Pada 16 Mei lalu, mereka resmi mengunci gelar La Liga ke-28 usai menaklukkan rival sekota, Espanyol, dengan skor 2-0. Sang bintang muda, Lamine Yamal, mencetak gol indah di menit ke-53. Disusul asisnya untuk gol Fermin Lopez di masa injury time. Di usia 17 tahun, Yamal mencatat sejarah sebagai pemain pertama yang meraih 2 gelar La Liga sebelum genap 18 tahun. Musim ini, ia telah mencetak 8 gol dan 13 assist, menjadi motor serangan utama Barcelona. Dengan ini Hansi Flick menyapu bersih 3 trofi domestik Spanyol di musim pertamanya sebagai pelatih Barcelona. Sesaat lagi kita akan membahas tentang Marugoto Melon Cake, sebuah melon utuh yang disulap menjadi dessert istimewa. Jadi tetap di Tera News.
Siapa sangka buah melon utuh bisa disulap menjadi dessert mewah nan menggoda? Ya, inilah Marugoto Melon Cake, hidangan penutup asal Jepang yang tak hanya lezat tapi juga memanjakan mata. Seperti apa proses pembuatannya? Simak liputan selengkapnya. Ini dia proses pembuatan Marugoto Melon Cake. Dessert unik yang langsung mencuri perhatian sejak pertama kali diperkenalkan di Jepang pada tahun 2020. Diciptakan oleh Chef Kato, kue ini menggunakan melon utuh sebagai cangkang, lalu diisi dengan perpaduan sponge cake yang lembut, krim segar yang rich, serta irisan buah-buahan yang memberikan rasa fresh dan alami. Prosesnya dimulai dengan memilih melon berkualitas yang memiliki tekstur lembut dan aroma manis yang kuat. Melon dipotong dengan presisi, lalu dibersihkan dari biji dan daging buah di bagian tengahnya. Setelah itu, lapisan demi lapisan ditata rapi di dalam melon, dari sponge cake, kekriman whipped cream, hingga potongan stroberi, kiwi, atau mangga. Kombinasi warna dan tekstur membuat tiap irisan terlihat begitu cantik. Saat dipotong, melon cake ini menampilkan tampilan layaknya kue lapis, namun dengan kesan natural dan segar yang hanya bisa didapatkan dari buah asli. Tak heran, dessert ini langsung populer dan memiliki banyak penggemar, karena tak hanya enak tapi juga memberikan pengalaman baru dalam menyantap kue. Bagi pecinta dessert yang menginginkan sajian yang unik dan berkelas, Marugoto Melon Cake ini pasti akan menjadi hidangan yang berkesan. Salah satu keajaiban dunia yang hingga kini masih berdiri kokoh dan menjadi simbol peradaban Tiongkok adalah Tembok Besar China. Dibangun ribuan tahun lalu, bangunan megah ini menyimpan banyak fakta unik dan sejarah panjang yang menarik untuk diketahui. Apa saja kisah di balik tembok raksasa ini? Berikut laporannya untuk Anda. Tembok Besar Cina atau The Great Wall of China merupakan salah satu struktur bangunan terpanjang yang pernah dibuat oleh manusia. Dengan panjang lebih dari 20.000 km, bangunan ini membentang dari wilayah timur hingga barat Tiongkok, melewati pegunungan, gurun, dan padang rumput. Pembangunan tembok besar dimulai lebih dari 2000 tahun lalu, tepatnya pada masa dinasti Qin sekitar tahun 221 sebelum Masehi. Kaisar Qin Shi Huang, sang pemersatu Tiongkok, memerintahkan pembangunan tembok sebagai benteng pertahanan dari serangan suku nomaden dari utara, terutama bangsa Xiongnu. Tembok ini kemudian diperluas dan diperkuat oleh dinasti-dinasti berikutnya, termasuk dinasti Han, dinasti Sui, dan yang paling signifikan dinasti Ming pada abad ke-14 hingga ke-17. Terdapat sejumlah fakta unik tentang tembok besar Cina ini. Salah satunya adalah mitos populer yang menyebutkan bahwa tembok besar bisa dilihat dari luar angkasa. Klaim bahwa tembok ini bisa dilihat dari bulan bahkan telah muncul dari tahun 1700-an. Namun, astronot menyatakan bahwa tembok ini tidak terlihat dengan mata telanjang dari orbit, kecuali dengan bantuan alat tertentu dan pada kondisi tertentu. Fakta unik lainnya adalah beras ketan digunakan untuk membuat adukan semen atau pengerat yang menyatukan batu bata tembok besar Cina dalam masa dinasti Ming. Dengan mencampurkan beras ketan dengan kapur yang diairkan atau kalsium hidroksida, campuran pengerat ini memiliki keefektifan yang tinggi sehingga dapat menahan guncangan gempa bumi dan pertumbuhan lingkungan. Selain itu, tembok ini juga seringkali disebut sebagai makam terpanjang di dunia. Hal ini dikarenakan pembangunan tembok besar Cina merupakan sebuah usaha yang sangat berat dan panjang. Para pekerja yang membangun, mulai dari tentara, petani, hingga tahanan bekerja dalam kondisi yang buruk, dengan makanan yang kurang hingga kondisi lingkungan yang menantang. Meskipun merupakan salah satu simbol utama dari bangsa Tionghoa, banyak bagian dari tembok besar Cina yang tidak berada dalam kondisi yang baik. Pemerintah Tiongkok dan organisasi pelestarian dunia kini aktif melakukan upaya restorasi demi menjaga warisan ini tetap hidup untuk generasi mendatang.
Dan informasi tadi mengakhiri Tera News saat ini. Anda dapat saksikan kembali tayangan saat ini di YouTube channel kami, Lentera TV Media, dan website kami lentera.tv. Saya Anissa Zakia pamit undur diri, terima kasih dan sampai jumpa.